Bismillahirrahmanirrahim. Apa syubhat-syubhat pemikiran mereka? Banyak syubhat-syubhat pemikiran mereka. Di antaranya yang saya rasa sangat penting, di antaranya pertama, misalnya mereka menganggap bahwasanya tidak ada suatu yang absolut. Semua perkara adalah relatif. Semua perkara adalah nisbi. Tidak ada yang pasti. Semuanya adalah nisbi dan relatif. Ya. Sehingga tatkala kita berdialog dengan mereka, kemudian kita mengatakan menurut Islam orang-orang musyrikin di neraka, orang-orang musyrikin salah, ya. Kata mereka, itu kan menurut pandanganmu. Jangan kau pandang suatu agama dengan kacamata agamamu. Gantilah kacamatamu dengan kacamata agama itu, ya. Karena semuanya adalah relatif, tidak ada yang absolut. Jangan kamu memonopoli kebenaran. Hai orang-orang Islam, jangan kalian monopoli kebenaran. Kebenaran berada di semua agama. Kata mereka juga, jangan kalian monopoli surga, ya. Surga itu luas, ya. Ya. Jangan hanya orang Islam aja yang mau surga. Nanti di akhirat ada surga muslimin, surga Nasrani, surga Yahudi, surga yang lainnya. Bisa saling kunjung-kunjungan di sana, ya. Jadi syubhat mereka tidak ada kebenaran yang absolut. Ya. Apakah ini benar? Jawabannya tidak benar. Jawabannya tidak benar. Di antara bantahannya, kita katakan kepada mereka, banyak perkara-perkara di alam semesta ini yang disepakati akan keabsolutannya, disepakati akan kepastian kebenarannya, tidak ada khilaf di antara dua orang. Banyak perkara yang kita temui dalam kehidupan kita ini. Contohnya, matahari di atas, apakah ada khilaf? Tidak. Contohnya, satu itu adalah setengah dari dua. Ada perselisihan? Ada dua pendapat? Relatif? Ya. Tidak ada yang berbeda pendapat. Ya. Tidak ada berbeda pendapat. Ya. Banyak perkara-perkara yang kita sepakati. Contoh, api itu panas. Ya, apa ada yang khilaf dalam masalah ini? Tanya orang liberal, api itu panas, ente khilaf atau tidak? Tanya. Tanya lagi, ini martel ini palu, kalau taruh di kepalamu dengan keras, itu sakit. Ada khilaf atau tidak? Kalau dia bilang ada khilaf, coba ya. Enggak ada khilaf. Banyak perkara yang tidak kita khilafkan. Kenapa ente bilang semua perkara harus relatif? Banyak perkara absolut. Justru kata para ulama, karena banyak perkara yang absolut, maka bisa berjalan aturan. Ya, kalau tidak disepakati, maka tidak akan jalan aturan. Contoh, ya, kita sepakat bahwasanya lampu merah itu demi kebaikan. Ya. Seandainya orang mengatakan enggak apa-apa, langgar saja, ya. Gimana mau jalan aturan? Ya. Kita sepakat bahwasanya orang yang mencuri barang orang lain itu haram, tidak boleh. Saya rasa ini berlaku dalam seluruh agama, dalam seluruh pemikiran manusia. Tidak boleh ngambil barang orang lain. Ya, nanti kalau misalnya ada seorang ditangkap gara-gara dia mengambil barang orang lain, waktu ditangkap sama polisi, kata dia kamu melanggar, kata sang pencuri, tunggu Pak, semua perkara relatif Pak. Menurutku apa? Saya mencuri, menurut saya tidak. Ya. Saya cuma minjem barang orang ini sampai waktu yang tidak ditentukan. Itu namanya nyolong dalam bahasa. Ya, kalau begitu caranya repot. Semuanya relatif, ya. Kalau semuanya dianggap relatif, tidak akan berjalan. Maslahat di dunia ini tidak akan berjalan. Mesti ada perkara yang kita sepakati. Baru kita berjalan di atas aturan tersebut. Memang ada aturan-aturan yang diperselisihkan, tapi masih banyak norma-norma kemanusiaan yang disepakati oleh manusia itu sendiri. Nilai-nilai kemanusiaan disepakati oleh manusia itu sendiri. Jadi pernyataan mereka semua relatif itu tidak benar. Paham? Baik. Di antara bantahan yang kedua berkaitan hal ini, kita katakan bahwasanya Anda mengatakan semuanya adalah relatif. Kalau begitu, terapkanlah kaidah ini pada kaidah Anda sendiri. Anda mengatakan Anda punya kaidah, segala sesuatu itu pasti relatif, enggak ada yang absolut. Segala sesuatu relatif dan tidak ada yang absolut. Kita bilang, kalau gitu terapkan kaidah ini pada kaidah Anda sendiri. Nah, kaidah Anda semuanya relatif, tidak ada yang absolut, itu juga relatif. Oke. Paham? Belum paham. Saya ulangi. Anda mengatakan tidak ada suatu pun yang absolut, semuanya relatif. Nah, kaidah Anda juga ini jangan diabsolutkan.
Kaidah Anda ini juga apa? Relatif. Kenapa Anda paksakan? Ya. Kan menurut Anda itu semuanya relatif, menurut saya tidak benar itu. Paham? Berarti kaidah tersebut sudah jatuh sejak awalnya. Sudah gugur sejak awalnya. Karena kaidah tersebut ternyata juga relatif. Nah, kalau kaidah tersebut ternyata relatif, tidak boleh dijadikan sumber hukum. Tidak boleh menjadi patokan. Karena kaidah itu juga relatif. Baik. Ini syubhat yang sering mereka dengung-dengungkan. Ya, mereka mengatakan, ya akhi, kita enggak tahu kebenaran yang di mana. Nanti kalau kita sudah meninggal ketemu Allah, yang tahu kebenaran cuma Allah Subhanahu wa taala. Saya sepakat sama Anda, yang tahu kebenaran cuma Allah. Tapi kebenaran tersebut Allah tidak sembunyikan, Allah turunkan. Dalam Al-Qur'anul Karim, makanya Allah mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah sayang kepada kita. Ente kira Allah itu Tuhan ciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Kamu mau apa terserah kamu? Enggak benar seperti itu. Allah itu Maha sayang kepada kita. Dia turunkan aturan untuk kebaikan kita. Dia jelaskan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kemudian dia mengatakan yang tahu kebenaran hanya Allah. Terus kapan ketahuannya? Nanti kalau kita sudah mati baru kita tahu. Repot seperti itu. Ya, kalau gitu, ya. Hancur semuanya, hancur semua dakwah, semuanya tidak perlu. Ente tidak bisa bicara. Mau bicara apa-apa, yang ente sampaikan itu tidak benar. Yang benar yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Polisi seorang melanggar melanggar lampu merah, ditangkap. Oh, Pak polisi, yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Sini, tonjok kepalanya. Yang tahu kebenaran juga siapa? Allah. Empat kali gitu, hancur semua dalam alam semesta. Yang tahu memang cuma Allah, tapi Allah turunkan dalam kitab sucinya dan juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini syubhat yang pertama.